Selamat siang Ibu Fasil. Selamat siang Pak Teo. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang Ibu Ningsi. Ibu Ningsi. Baik, kami di sini, kami bertiga akan melakukan kegiatan coaching. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung memberikan kesempatan kepada supervisor untuk memulai dengan kegiatan coaching ini. Kepada Pak Teo, saya persilakan. Baik, selamat siang untuk Ibu Ningsi, Ibu Fitri. Terima Selamat kasih siang Pak Teddy. Selamat untuk siang, waktu dan Pak Teo. kesempatan yang diberikan. Baik, saya langsung saja. Selamat siang Ibu Ningsi, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk sesi ini. Sebelum kita memulai percakapan kita, apakah Ibu Ningsi ingin fokus pada pengembangan kompetensi tertentu dalam sesi coaching nanti? Ya, selamat siang juga Pak Teo. Saya ingin fokus pada pengembangan keterampilan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot agar coachi dalam hal ini Ibu Fitri dapat lebih reflektif, Pak. Baik, berarti saya akan fokus mengamati hal tersebut terkait coaching nanti. Apakah ada bagian tertentu yang ingin Ibu perhatikan lebih dalam selama coaching? Ya Pak, saya ingin Anda melihat bagaimana saya merespon coaching ketika si coach menjelaskan masalah, serta bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong refleksi lebih dalam lagi, Pak. Baik, Ibu Ningsi. Apa yang Ibu Ningsi harapkan dari sesi observasi ini? Saya berharap mendapatkan umpan balik yang konkret mengenai bagaimana cara saya dapat meningkatkan keterampilan bertanya dan mendengarkan lebih baik lagi. Baik, Ibu Ningsi. Kalau begitu, saya akan fokus pada hal-hal tersebut yang Ibu Ningsi sudah sebutkan tadi. Berarti, mari kita mulai sesi observasinya ya. Ya, Pak. Baik. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Fitri. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Ibu Ningsi. Hari ini saya akan mengamati sesi coaching Ibu Ningsi dengan Ibu Fitri dan mencatat hal-hal yang bisa menjadi umpan balik nantinya. Silakan lanjutkan dan saya akan mendengarkan percakapan antara Ibu Ningsi sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coach. Baik, Pak Teo. Terima kasih banyak. Oke, terima Selamat kasih siang, Pak Ibu Teo. Fitri. Senang bertemu hari ini. Saya dengar ada yang Ibu Fitri diskusikan siang ini, Ibu. Selamat siang juga Ibu Ningsi. Saya juga senang bertemu dengan Ibu Ningsi. Iya Bu, ada yang ingin saya diskusikan. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah, selalu baik dan selalu sehat Bu Fitri. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Saya juga sehat dan baik Bu. Cuman di sini saya ada sedikit mengalami masalah Bu. Seorang murid saya di kelas ada satu orang yang sering berkata-kata kotor di kelas. Hal ini sangat mengganggu proses pembelajaran dan juga mempengaruhi perilaku murid yang lain, Bu. Oh iya,
Terima kasih telah berbagi ya Bu. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai dengan menentukan topik dari sesi coaching hari ini. Apa yang Ibu ingin capai dengan membahas masalah ini, Bu? Iya, Bu. Saya ingin menemukan cara yang lebih efektif untuk menangani siswa ini agar perilakunya berubah tanpa harus saya tegur terus-menerus. Saya inginkan anak ini berubah dari perilaku yang selalu berkata-kata kotor atau perilaku negatif ke perilaku yang positif. Baik, berarti dalam hal ini Ibu mau menemukan pendekatan yang lebih efektif untuk menangani siswa yang suka berkata-kata kotor di kelas. Apa harapan Ibu dari diskusi kita hari ini, Bu? Iya, Bu. Saya berharap saya bisa membawa wawasan baru atau ide baru atau strategi yang bisa saya terapkan agar siswa tersebut mau mengubah perilakunya, mau berubah ke hal yang positif. Oh, baik. Terima kasih. Sekarang, mari kita identifikasi lebih dalam masalahnya ya, Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menangani perilaku ini sejauh ini, Bu? Yang sudah saya lakukan, saya sudah menegurnya beberapa kali, Bu. Namun, dia tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Dan kadang malah mengabaikan tegur saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apa yang menurut Ibu menjadi penyebab sehingga anak ini terus berkata-kata kotor meskipun sudah sering ditegur oleh Ibu? Menurut saya, Bu, mungkin dia meniru dari lingkungan rumah ataupun teman-temannya di sekitar rumah atau di lingkungannya, Bu. Saya juga merasa dia mungkin tidak menganggap hal itu masalah besar karena sejujurnya untuk anak-anak seusia dia untuk mengucapkan kata-kata kotor itu tidak mungkin dilakukan. Mungkin dia dengar-dengar apa yang orang-orang dewasa atau teman-temannya yang lakukan di lingkungan rumah ataupun di tetangganya, makanya dia meniru dan melakukan itu di teman-temannya di sekolah, Bu. Oh iya, menarik sekali ya, Bu. Bagaimana sikap murid lain terhadap perilaku ini? Apakah murid lain terpengaruh dengan siswa yang melakukan kata-kata kotor ini di kelas, Bu? Iya, Bu, sangat berpengaruh. Bahkan beberapa dari murid lain mengikutinya, Bu. Meskipun saya sudah menegaskan bahwa bahasa seperti itu tidak pantas di kelas, tidak pantas diucapkan oleh anak-anak seusia mereka, tetapi mereka tidak berubah, Bu. Baik. Sekarang mari kita coba pikirkan beberapa langkah tindak lanjut yang bisa Ibu ambil untuk menangani masalah ini. Apa yang menurut Ibu bisa dicoba selain menegur secara langsung di kelas, Bu? Baik, Ibu, saya ingin mencoba berbicara dengan siswa itu secara personal atau secara pribadi. Saya akan mencoba memahami latar belakangnya dan mengajaknya berdiskusi mengapa kata-kata tersebut tidak pantas diucapkan oleh anak seusia dia. Begitu, Bu. Oh iya ya, itu ide yang bagus. Bagaimana Ibu mengatur percakapan tersebut agar siswa tersebut merasa nyaman dan terbuka, Bu? Baik, saya ingin lakukan, saya akan mendekatinya dengan cara yang lebih pribadi. Tidak memarahinya, tetapi mengajaknya berdialog. Saya akan ajak ke ruangan saya dan duduk bersama dengan anak tersebut dan saya berdiskusi
bagaimana kata-kata tersebut bisa mempengaruhi teman-temannya. Jadi saya akan menjelaskan bahwa kata-kata yang dia ucapkan itu sangat memberi pengaruh besar ataupun pengaruh buruk kepada teman-temannya yang lain. Baik, strategi yang baik ya, Bu. Apakah ada langkah lain yang bisa diambil untuk memastikan perilaku ini agar tidak menyebar ke siswa lain, Bu? Baik, Bu. Saya bisa membuat aturan kelas yang lebih jelas, Bu, di mana asiswanya diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, saling menghormati atau menghargai temannya, dan saya akan memberikan penghargaan bagi siswa yang mampu menunjukkan sikap positif di kelas, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Sekarang, siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini bisa diimplementasikan, Bu? Baik, Bu. Saya yang akan bertanggung jawab untuk berbicara dengan siswa tersebut dan mengawasi penerapan aturan di kelas. Saya juga akan meminta bantuan kepada guru mata pelajaran yang masuk saat mengajar di kelas dan juga dengan siswa-siswa yang lain. Apakah anak tersebut masih menggunakan kata-kata kotor atau mengucap kata-kata kotor kepada temannya atau tidak? Baik, berikutnya, bagaimana cara Ibu akan mengevaluasi apakah pendekatan-pendekatan yang Ibu lakukan ini berhasil atau tidak? Saya akan mengamati perubahan perilakunya selama beberapa minggu ke depan, dan saya juga akan meminta umpan balik dari siswa-siswa lain tentang suasana di kelas. Selain itu juga saya akan minta umpan balik dari guru mata pelajaran dan siswa yang ada di dalam kelas. Sangat baik ya, Bu. Jika strategi ini tidak berhasil, langkah apa yang akan Ibu ambil untuk selanjutnya, Bu? Kalau seandainya langkah-langkah atau ide yang saya ungkapkan ini tidak berhasil dan yang saya rencanakan beberapa minggu ke depan, saya akan coba melibatkan orang tua siswa tersebut. Saya akan memberitahu bahwa siswa tersebut sering menggunakan atau mengucapkan kata-kata kotor di kelas. Dengan begitu, orang tua akan mengetahui bahwa anak tersebut mengalami masalah di sekolah. Selain itu, saya juga akan mempertanyakan kepada orang tua apakah ada masalah lain di rumah mungkin yang mempengaruhi perilaku anak tersebut. Baik, luar biasa sekali ya, Bu. Akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang tua siswa, terus dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Lalu, kapan Ibu akan memulainya? Saya akan memulai dari sekarang, Bu. Saya akan mulai dari sekarang, saya akan pantau dan amati selama saya targetkan mungkin sekitar 2 minggu ke depan. Dan kalaupun ada hasilnya atau perubahannya bagaimana, saya ingin mendiskusikan lebih lanjut lagi dengan Ibu. Nanti saya mohon kesediaan Ibu untuk membantu saya dalam hal ini. Ya, Bu, saya tunggu ya. Nanti hasil pengembangan selanjutnya bisa dilaporkan kepada saya dan saya juga akan meluangkan waktu saya apabila Ibu membutuhkan saya untuk mendiskusikan atau berbincang-bincang mengenai anak didik kita. Baik Ibu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya akan terus membimbing dan membina anak ini. Semoga apa yang saya rencanakan dan ide saya bisa memberikan hasil yang signifikan untuk anak tersebut. Dia bisa berubah ke hal yang positif dan bisa kembali belajar di kelas dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, Bu, mantap sekali ya, Bu. Hari ini kegiatan coaching kita mengenai permasalahan yang Ibu
sampaikan, dan Ibu juga sudah mendapatkan solusi, masukan, serta sudah mendapatkan bagaimana untuk cara menangani atau melakukan pendekatan-pendekatan mengenai siswa yang sering melakukan kata-kata kotor di kelas, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat siang. Ya, Bu. Selamat siang, Ibu. Iya. Bagus dari percakapan yang dibangun antara Ibu Ningsi sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coach. Saya sudah mengamati sesi coaching ini dan mencatat beberapa hal yang mungkin bisa kita refleksikan bersama. Jadi bagaimana menurut Ibu Ningsi terkait berjalannya sesi coaching tadi? Baik, Pak, saya merasa sesi coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Dan Ibu Fitri terlihat lebih terbuka dalam menggali masalahnya. Di mana masalahnya itu adalah, atau topik yang kami bahas adalah terkait siswa-siswa yang menggunakan bahasa atau kata-kata kotor di kelas. Namun saya ingin tahu apakah pertanyaan saya cukup kuat untuk membantu Ibu Fitri atau pertanyaan saya cukup reflektif untuk membantu Ibu Fitri dalam menggali permasalahannya. Baik, saya setuju. Memang sesi coaching tadi berjalan lancar. Tujuan Ibu Ningsi untuk membantu coach Ibu Fitri lebih reflektif dan tercapai. Namun ada beberapa momen atau beberapa hal di mana Ibu Ningsi bisa memperdalam pertanyaan yang mengarah pada solusi jangka panjang, Ibu. Saat Ibu mengidentifikasi masalah bersama Koci atau Ibu Fitri, Ibu Ningsi berhasil menggali apa penyebab perilaku anak tersebut sehingga dia sampai berkata kasar di sekolah, terutama di kelas. Namun mungkin bisa lebih ditekankan untuk memahami latar belakang dari siswa tersebut secara lebih mendalam, seperti dengan menggali perasaan Koci terhadap masalah ini. Saya suka bagaimana Ibu Ningsi membantu Koci, Ibu Fitri, merumuskan tindakan nyata seperti berbicara secara personal dengan siswa tersebut dan membuat aturan kelas yang lebih jelas. Pertanyaan tindak lanjut mengenai bagaimana mengevaluasi yang dilakukan juga sangat baik. Ibu Ningsi juga sangat jelas dalam menetapkan tanggung jawab bersama Koci Ibu Fitri. Ini sangat membantu Ibu Fitri dalam memahami peran dan langkah apa saja yang harus diambil atau yang harus dilakukan dalam menangani siswa tersebut. Secara keseluruhan, Ibu Ningsi sudah sangat baik dalam mendengarkan, memfasilitasi percakapan, pertanyaan yang diajukan juga mampu dan bagus membantu Ibu Fitri menemukan solusi yang konkret. Jadi saya harap Ibu Ningsi pertahankan
apa yang sudah bagus, apa yang sudah baik saat ini. Baik, Mungkin terima dari saya kasih sekian. banyak Pak. Ya, Terima sama-sama Ibu. kasih banyak Pak atas umpan baliknya. Saya akan mencoba untuk lebih memperdalam pertanyaan pada sesi-sesi berikutnya. Baik, Ibu Ningsi. Saya yakin pasti bisa. Ibu akan terus berkembang. Jadi pertahankan apa yang sudah bagus saat ini. Sukses ke depannya. Mungkin dari saya itu saja. Waktu kita juga mungkin sudah cukup. Mungkin saat ini kita sampai di sini. Sampai bertemu jika ada masalah atau kendala yang ingin dibicarakan. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Selamat siang. Ya, selamat Selamat siang Pak. siang. Terima kasih banyak Pak. Oke. Waktu selanjutnya kita akan lanjut dengan kegiatan coaching yang berikut. Di sini saya sendiri berperan sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai supervisor dan Pak Theo sebagai coachnya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada supervisor. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Ibu Ningsi. Selamat siang siang, Bapak Theo. Selamat siang Ibu. Baik, Ibu Ningsi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Bu. Ya, Bapak Theo, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, sehat. Oke, baik. Bapak Theo, saya senang bertemu dengan Bapak Theo hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bapak Theo? Selamat siang juga Ibu Fitri. Ibu Fitri. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya ingin fokus pada pengembangan keterampilan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot agar coach dapat lebih reflektif. Oke, baik Bapak Theo. Saya mendukung Bapak Theo dalam hal itu. Bagaimana, ya, bagian mana yang ingin Bapak Theo fokus pada saat observasi nanti? Saya ingin melihat bagaimana respon coach ketika dia menjelaskan masalah serta bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong refleksi lebih dalam. Oke, baik. Saya sudah mencatat hal yang ingin Bapak Theo fokuskan. Bagaimana menurut Bapak Theo? Sejauh mana tingkat kemampuan Bapak Theo dalam hal ini? Saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang konkret mengenai bagaimana cara saya dapat meningkatkan keterampilan bertanya dan mendengar lebih baik. Oke, baik Bapak Theo, saya paham. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke observasi. Selamat siang Bapak Ibu.
Bapak Theo, Ibu Ningsi. Hari ini Selamat siang, saya Ibu. akan mengamati sesi coaching Ibu Ningsi dengan Bapak Theo. Dan saya akan mencatat beberapa hal yang bisa menjadi umpan balik nantinya. Silakan lanjutkan dan saya siap mendengarkan. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ningsi. Selamat siang, Bapak Theo. Senang bisa bertemu dengan Ibu Ningsi hari ini. Saya melihat sepertinya ada yang ingin Ibu Ningsi diskusikan siang ini ya? Iya, benar, Bapak Theo. Saya ingin mendiskusikan sesuatu hal dengan Bapak Theo. Baik. Eh, Terima kasih ya sudah mau berbagi ya, Ibu Ningsi. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai dengan menentukan topik dari sesi coaching ini. Apa yang ingin Ibu Ningsi capai dalam pembahasan masalah ini? Ya, Pak, sebelumnya saya mengalami kesulitan di mana masalah saya itu adalah kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Waktu untuk menyelesaikan tugas atau beban tugas yang diberikan selalu bertabrakan dengan tugas atau kegiatan lain. Jadi saya merasa waktu dalam menyelesaikan tugas ini tidak cukup dengan semua beban tugas yang diberikan dan selalu bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan lain yang di luar dari lingkungan sekolah, Pak. Baik, berarti dapat saya simpulkan Ibu Ningsi bermasalah atau kendalanya dengan waktu. Jadi waktu dari Ibu Ningsi kurang sehingga mungkin ada tugas-tugas yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada saat deadline-nya. Seperti itu ya Ibu Ningsi. Benar, Pak. Saya mempunyai beban tugas yang sangat banyak sekali, yaitu di sekolah, di rumah, dan kegiatan-kegiatan lain, sehingga saya merasa saya selalu tertinggal dan banyak tugas yang menumpuk, sehingga banyak tugas yang saya tidak selesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, Pak. Baik Ibu Ningsi. Mari kita identifikasi masalah yang Ibu Ningsi sudah ceritakan. Kira-kira langkah apa yang sudah Ibu Ningsi lakukan dalam menangani masalah waktu terkait Ibu Ningsi mempunyai banyak tugas dan waktu tidak cukup. Baik, Pak. Saya akan berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang lebih penting, serta saya melihat berdasarkan tingkat urgensinya. Saya harus lebih fokus penuh pada kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan pada saat itu, dan merasa tugas yang lebih penting yang saya selesaikan dibandingkan dengan hal-hal yang bisa diatasi di lain waktu, Pak. Saya juga akan membagi waktu dalam menyelesaikan setiap tugas yang sudah menjadi tanggung jawab saya, Pak. Baik, Ibu Ningsi. Luar biasa sekali. Ibu bisa melakukan langkah-langkah tersebut sehingga pekerjaan dan tugas bisa diselesaikan sebelum atau pas waktu deadline-nya atau batas waktunya. Kira-kira
langkah yang Ibu ambil tadi, menurut Ibu, apakah itu efektif dan berjalan dengan baik, Ibu? Dan bisa membagi waktu di luar dan di sekolah. Maksudnya di rumah dan di sekolah. Waktunya bisa terbagi dengan baik. Baik Pak, untuk satu langkah lagi itu yaitu saya akan mencoba untuk membuat pengingat atau pemberitahuan atau serta mengajak rekan-rekan kerja saya untuk mendukung selalu rencana saya agar saya bisa membagi waktu dengan kegiatan yang ada di sekolah dan yang ada di luar sekolah, serta saya juga bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dengan adanya pengingat atau pemberitahuan serta bantuan dari rekan-rekan atau teman sejawat saya yang ada di sekolah. Baik, luar biasa sekali. Sudah bagus apa yang Ibu Ningsi lakukan, mulai dari merencanakan dan melakukan sampai bisa bahwa apa yang Ibu Ningsi lakukan itu efektif dan membantu Ibu dalam pekerjaan. Dalam hal ini bisa membagi waktu di sekolah dan di rumah. Seperti itu ya, Ibu? Ya Pak, benar. Baik, sekarang kita lanjut. Kira-kira apa yang Ibu Ningsi lakukan itu sudah sesuai dengan harapan Ibu Ningsi atau belum? Ya, sesuai dengan pemantauan perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat, saya rasa mulai dari sekarang saya akan melakukan hal tersebut agar tercapai apa yang saya inginkan, di mana saya membutuhkan waktu yang pas untuk membagikan kepada setiap beban kerja saya, misalkan beban kerja saya yang ada di sekolah atau tugas-tugas saya yang ada di sekolah maupun kegiatan-kegiatan di luar, saya bisa membagi waktu saya dan bisa memanage semuanya dan saya bisa selalu dipercayakan oleh pimpinan saya, Pak. Luar biasa sekali. Bagus apa yang Ibu Ningsi sampaikan, dan saya yakin masalah yang dihadapi oleh Ibu Ningsi sudah bisa diatasi sendiri dengan mengambil langkah seperti yang tadi Ibu Ningsi sudah sampaikan. Saya berharap ini tetap dilakukan oleh Ibu Ningsi dan bisa berjalan terus. Kalau misalnya mendapat tugas lagi yang lebih banyak dan waktu mungkin kurang, ingat bahwa apa yang Ibu Ningsi lakukan itu efektif dalam menangani masalah terkait waktu yang yang tidak cukup dalam melaksanakan tugas di rumah atau di luar. Jadi Ibu Ningsi sudah menemukan solusi sendiri dalam masalah waktu yang dihadapi oleh Ibu Ningsi. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti saya akan melakukan setiap apa yang saya lakukan, saya akan merefleksikan kembali dengan teman-teman sejawat saya
agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan saya akan melaporkan segala perkembangan kepada Pak sesuai dengan apa yang kita diskusikan hari ini agar dikatakan berhasil. Dan saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak sehingga bisa menyelesaikan problem atau masalah yang menjadi beban selama ini bagi diri saya. Terima kasih banyak ya Pak. Mulai sekarang saya akan menggunakan waktu saya secara terjadwal dan saya akan menggunakan waktu sebaik mungkin agar bisa menyelesaikan setiap beban atau tugas yang dipercayakan kepada saya, Pak. Baik, Ibu Ningsi, luar biasa sekali. Semangat dalam mengatasi masalah, dalam merencanakan, dalam mencoba rencana yang dibuat oleh Ibu Fitri, dan ini berhasil. Saya menunggu setelah pertemuan ini mungkin masih ada yang bisa kita diskusikan untuk mencari solusi seperti apa terkait masalah yang timbul dari Ibu Ningsi terkait waktu. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu, sudah mau bercerita, sudah mau berbagi. Kalau ada kesulitan, silakan berbagi dengan saya. Saya selalu siap untuk memberikan solusi terkait masalah yang Ibu Ningsi alami. Selamat siang, Ibu Ningsi. Mungkin sekian dulu. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Selamat siang Ibu Ningsi, selamat siang Bapak Teddy. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu Ningsi sudah menyiapkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Pak Theo. Dan sekarang saya akan menyediakan waktu untuk berbincang kembali dengan Bapak Theo. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Theo menilai performan yang tadi Pak Theo bahas waktu diskusi dengan Ibu Ningsi? Baik Ibu Fitri, saya rasa percakapan yang tadi saya dengan Ibu Ningsi lakukan itu berjalan dengan baik, dan Ibu Ningsi mendapat solusi, mendapat jalan keluar dalam mengatasi masalah. Dalam hal ini tidak bisa membagi waktu terkait tugas yang sangat banyak, tugas di rumah maupun di sekolah. Oke. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa demikian karena dari rencana tindakan yang Ibu Ningsi ambil, merencanakan dan melakukan, mencoba rencana yang ada. Dalam hal ini membagi waktu, menggunakan alarm atau pengingat untuk melaksanakan mengerjakan pekerjaan, sehingga waktu itu bisa dimanfaatkan, bisa terpakai dengan baik, dengan melakukan juga mengutamakan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu.
Oke, baik. Dengan mengetahui hal seperti itu menandakan bahwa Bapak Theo telah melakukan mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak Theo? Apakah dalam coaching tadi ada yang berusaha untuk Bapak Theo tingkatkan lagi? Dalam coaching tadi ada yang saya ingin berusaha untuk tingkatkan lagi di sini terkait harus stabil dalam membagi waktu, harus mengutamakan tugas-tugas yang penting dan lihat juga deadline waktunya. Seperti itu. Oke, baik Bapak Theo. Itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Terima kasih Bapak Theo telah meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu Ningsi untuk sesi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri, Pak Theo. Waktu selanjutnya kita akan melakukan kegiatan coaching berikut dengan Pak Theo berperan sebagai coachnya dan Ibu Fitri berperan sebagai coach dan saya sendiri akan berperan sebagai supervisor. Selamat pagi Ibu Fitri. Apa kabar hari ini Ibu? Selamat pagi menjelang siang Ibu Ningsi. Saya kabarnya baik Bu Ningsi. Ibu Ningsi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah selalu dalam keadaan baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Ibu Ningsi hari ini ada waktu luang nggak? Saya ada mau berbincang nih dengan Ibu Ningsi. Ya, hari ini saya ada waktu luang. Kebetulan saya juga mau berbicara dengan Ibu mengenai coaching yang akan dilakukan Ibu. Iya. Dalam coaching ini kira-kira Ibu Ningsi ingin melakukan apa? Baik, hari ini saya ingin membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Fitri bersama si coachnya Pak Theo. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu Fitri. Oke, baik Ibu Ningsi. Saya ingin melihat bagaimana keterampilan saya dalam menghadir atau present atau hadir sepenuhnya, mendengar dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik. Saya akan mendukung Ibu Fitri dalam hal ini. Bagian mana yang Ibu Fitri fokuskan pada observasi kegiatan coaching ini? Yang ingin saya fokuskan yaitu mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, sudah saya catat ya Bu. Bagaimana menurut Ibu Fitri, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Fitri dalam hal ini? Menurut saya saya cukup fokus dalam mendengar secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu, saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti?
saya mengharapkan untuk mendapatkan umpan balik yang konkret bagaimana cara saya dalam meningkatkan keterampilan saya saat mendengarkan dengan baik dan bertanya kepada coaching dengan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Ya, baik Ibu. Waktu selanjutnya saya akan memberikan waktu sepenuh untuk Ibu melakukan kegiatan coaching bersama si coach yaitu Pak Theo. Kepada Ibu dan Pak Theo saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ningsi atas waktu yang diberikan kepada saya dengan Pak Theo. Ya, Ibu silakan. Selamat siang, Pak Theo. Selamat siang, Ibu Fitri. Iya, Pak Theo. Saya lihat Pak Theo dari jauh sudah senyum-senyum nih. Bagaimana Pak Theo kabarnya hari ini? Iya, Ibu Fitri. Hari ini memang luar biasa. Bersemangat. Kabar hari ini baik, Ibu Fitri. Bagaimana kabar Ibu Fitri hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Theo. Saya sangat semangat. Ya, Pak Theo, saya dengar Pak Theo ingin mengadakan diskusi dengan saya hari ini. Tentang topik apa sih Pak Theo, kalau boleh saya tahu? Iya, betul Ibu Fitri. Terkait siswa saya yang sering bolos di saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Oh, begitu. Bagaimana perkembangan dengan siswa yang sering bolos itu? Sebelum kita memulai untuk menggali lebih jauh masalahnya, tujuan apa sih yang ingin Pak Theo capai saat coaching ini? Saya ingin menangani atau menemukan solusi bagaimana cara agar siswa saya ini tidak lagi bolos di saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dia punya minat belajar. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Tujuannya sangat jelas ya. Kita akan sama-sama mencari cara untuk mewujudkannya. Untuk membuat suasana lebih rileks dan santai, mari kita pindah duduk di ruangan saya saja, Pak Theo. Ayo, Pak Theo, kita duduk di dalam ruangan supaya kita lebih santai saat berdiskusinya. Oke, Ibu. Baik, mari. Ya. Apa yang sudah Pak Theo pahami sejauh ini terkait dengan murid Pak Theo? Yang saya pahami, siswa saya ini sering bolos. Itu siswa nama siapa Pak Theo kalau boleh saya tahu? Siswanya nama Rindi. Oh, nama Rindi. Apakah ada pola atau alasan tertentu yang mungkin menyebabkan anak Rindi ini sering bolos? Mungkin karena pergaulan di lingkungan rumah, ketika di luar sekolah berpengaruh di lingkungan sekitar, Ibu. Oh, begitu. Sangat menarik menurut saya. Apakah sudah ada pendekatan yang Pak Theo lakukan terkait masalah anak
sekolah atau anak Rindi ini yang suka bolos, Pak Teo? Saya sudah Seperti melakukan pendekatan secara personal, secara individu dengan siswa saya Rindi, sudah bertanya kenapa si Rindi ini sering bolos di saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan dia mengatakan sering begadang sampai jam-jam subuh bersama kakak di sekitar lingkungan rumah sampai jam subuh. Jadi ketika ke sekolah, siswa saya Rindi ini mengantuk, jadi dia memutuskan lebih nyaman untuk pulang ke rumah, tidak mengikuti pelajaran, untuk tidur, beristirahat di rumah. oh, baik. Apakah yang dilakukan Rindi itu diketahui oleh orang tuanya? Sejauh ini yang dilakukan Rindi ini belum diketahui oleh orang tuanya dari Rindi, karena si Rindi ini selalu mengatakan bahwa mereka sudah selesai sekolah, sudah pulang sekolah. Oh. Baik, Bapak Teo. Sekarang strategi apa yang ingin Bapak Teo gunakan untuk membantu anak Rindi ini kembali lebih disiplin dan mungkin akan merubah sikapnya? Baik, mungkin yang saya lakukan, saya akan melakukan pendekatan terus-menerus, terus menasihati siswa saya Rindi ini tanpa henti, tanpa bosan, sehingga dia merasa terdorong oleh apa yang saya lakukan, apa yang saya bicarakan, sehingga si Rindi ini tidak lagi bolos dan tidak lagi begadang saat di rumah, sehingga si Rindi ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah mulai dari pagi sampai selesai hingga pulang. Oke, baik. Itu strategi yang sangat bagus, Bapak Teo. Membangun hubungan yang lebih baik bisa menjadi kunci untuk membuka komunikasi dengan anak Rindi. Selain itu, usahakan juga Bapak Teo bertemu dengan orang tua, karena itu juga sangat penting. Dan bagaimana Bapak Teo akan memastikan komunikasi ini berjalan dengan baik. Kapan kira-kira Pak Teo akan menyampaikan masalah yang anak Rindi ini hadapi kepada kedua orang tuanya? Saya akan sampaikan secepatnya kepada orang tua siswa saya Rindi, dan saya akan membangun komunikasi lewat grup WA. Jadi saya meminta nomor orang tua Rindi, sehingga ketika Rindi melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain, saya bisa komunikasikan langsung, sehingga Rindi juga mendapat pembinaan tidak hanya di sekolah, tapi Rindi juga bisa dapat pembinaan dari orang tuanya sendiri. Bisa mendapat pembinaan langsung dari orang tua Rindi sendiri di rumah. Sehingga kegiatan malamnya bisa diatur, dipantau oleh orang tuanya Rindi, mulai dari tidur malam hingga kegiatan pembelajaran hingga pulang sekolah, seperti itu.
Oke, bagus. Untuk tindak lanjutnya, berarti Pak Teo akan meminta melakukan komunikasi dengan orang tua dan umpan balik dari orang tua. Rencana Pak Teo cukup luar biasa. Pastikan Pak Teo dapat memberikan ruang juga untuk merefleksi hasil ataupun strategi yang ingin Pak Teo terapkan kepada anak Rindi bersama orang tua. Untuk selanjutnya Pak Teo, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pak Teo untuk memantau perubahan sikap dari anak Rindi ini? Mungkin waktu yang saya butuhkan selama 1 semester, karena menurut saya itu lebih efektif dalam memantau perkembangan dari siswa saya Rindi. Oke, baik Pak Teo. Tidak menutup kemungkinan Pak Teo apabila dalam 2 atau 3 minggu ke depan anak Rindi sudah berubah artinya tidak bolos lagi, mungkin jam malamnya tidak sampai subuh, mungkin sampai jam 10 atau jam 11 malam, itu kita bisa putuskan bahwa anak Rindi ini sudah ada peningkatan atau perubahan dalam sikapnya. Untuk selanjutnya, dalam tindakan ini siapa yang akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk perubahan sikap dari anak Rindi ini? Yang bertanggung jawab sepenuhnya ketika di sekolah tentunya saya sebagai wali kelas, dan ketika di rumah orang tua si Rindi sendiri sebagai wali di rumah. Oke, apakah Pak Teo ada berencana untuk meminta bantuan dari rekan guru atau rekan sejawat yang terlibat dalam kelas itu yang mengajar anak Rindi atau bagian kesiswaan seperti guru BPBK untuk menangani Rindi Tentunya dalam hal yang ya, saya dalam akan hal meminta bantuan kepada rekan-rekan guru mata pelajaran yang masuk di kelas, sehingga mereka bisa memantau secara langsung seperti apa perkembangan kehadiran si Rindi ini. Apakah sudah lebih baik, ataukah masih sama, ataukah lebih parah lagi. Oke, baik. Itu bagus Bapak Theo. Dengan begitu banyak yang fokus kepada Rindi, banyak juga yang memperhatikan. Semoga anak Rindi itu tetap semangat dalam sekolah dan dia bisa berubah sikapnya dari yang biasa bolos, biasa keluyuran ataupun membuang waktu percuma untuk malam hari untuk nongkrong, jadi bisa fokuskan untuk belajar. Tetap semangat Pak Theo untuk membimbing anak Rindi. Saya akan menunggu perkembangan ataupun hasil dari ide Pak Theo yang ingin diterapkan. Saya juga berharap umpan balik dari orang tua itu mendukung apa yang Pak Theo ingin terapkan demi ketercapaian siswa yang berubah dari biasanya bolos ke yang lebih disiplin. Mungkin itu saja yang bisa saya sarankan atau saya berikan refleksi dari yang Pak Theo gambarkan tadi. Semoga apa yang Pak Theo rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya sampaikan, Ibu juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya terkait murid siswa saya Rindi yang memang membuat saya pusing, sehingga
saya memerlukan tempat cerita untuk berbagi, untuk menangani masalah ini secara bersama-sama. Iya, Pak Teo. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Ibu Fitri. Kalau ada kendala kasih atau semuanya. masalah yang saya temukan di dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya mohon kiranya Ibu Fitri selalu bersedia untuk meluangkan waktu mendengarkan curhatan terkait masalah yang saya hadapi sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik, Pak Teo. Saya selalu bersedia untuk membantu Pak Teo kapan saja waktu saya terlalu ada. Oke, terima kasih Pak Teo, tetap semangat. Selamat siang. Ibu. Selamat siang juga Ibu. Ya, selamat siang Pak Teo, selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang, Bu Ningsih. Ya, selamat ya Ibu Fitri. Terima kasih ya Ibu Fitri telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya saat ini. Saya ingin membahas hasil observasi atau kegiatan coaching yang telah dilakukan pada sesi coaching sebelumnya. Sesi Ya. coaching yang dilakukan dengan Pak Teo. Bagaimana Ibu menilai Pak Teo atau si coach tadi dalam problem atau masalah mengenai anak Rindi yang suka terlambat? Oke, baik Bu Ningsih. Saya merasa saat sesi coaching tadi berjalan dengan lancar dan Pak Teo terlihat sangat senang, lebih terbuka dalam menggali masalahnya, terutama masalah yang dihadapinya anak rindinya yang suka bolos. Ada beberapa yang perlu saya ingin tahu lebih lanjut atau lebih mendalam bagaimana perasaan Pak Teo saat membantu anak Rindi untuk lebih disiplin lagi. Baik, bagus sekali ya Bu. Melalui pengamatan saya dalam melakukan coaching tadi, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan pendengaran yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar kita yang kita sudah rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini dengan terkait dengan mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachnya atau kepada Pak Teo tadi? Menurut saya tadi sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, karena dengan mendengar dengan aktif, saya bisa memberikan pertanyaan berbobot terkait masalah yang dihadapi Pak Teo, dan Pak Teo sendiri bisa mendapatkan ide atau solusi dari masalahnya. Ya, benar sekali Bu. Saya juga sudah melihat Ibu melakukan fokus serta bersifat terbuka kepada si coach atau kepada Pak Teo yang sudah seharusnya dengan menggunakan alur tirta. Bagaimana pandangan Ibu untuk meningkatkan atau menangani permasalahan yang dialami si coach tadi, Bu? Menurut pandangan saya, Sukoci tadi sudah cukup bagus dalam menangani masalahnya, sudah mampu menentukan ide atau langkah selanjutnya untuk menangani masalah yang dihadapi, dan Pak Teo juga sudah meminta waktu untuk merubah kebiasaan anak tersebut dalam jangka waktu 1 semester, dan saya berharap dalam 2 atau minggu ke depan sudah ada tanda-tanda perubahannya, walaupun belum terlalu berubah sepenuhnya, minimal
anaknya yang dari tadi biasa nongkrong malam sampai subuh bisa berubah sampai jam 10 malam. Terus yang biasanya bolos, mungkin di saat-saat pembelajaran dia tidak akan melakukan bolos lagi. Seperti itu Ibu Ningsih. Ya, benar sekali Ibu Fitri. Selalu pantau terus perkembangan dari si Koci agar permasalahan mengenai si Koci tentang anak yang suka bolos tadi selalu dipantau oleh Ibu agar tidak terulang lagi yang namanya bolos. Saya akan langkah berikut saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terima kasih banyak Ibu, hari ini sudah bekerja sama dengan baik dan melakukan kegiatan coaching dengan baik, sehingga dari apa yang diberikan, dari permasalahan yang diberikan, Ibu bisa menggalinya sehingga si coach atau Pak Teo sendiri bisa menemukan masalah atau solusi yang ia dapatkan dengan sendirinya. Ibu. Baik Ibu, terima kasih kembali sudah melakukan umpan balik dan refleksi tentang hasil coaching yang saya lakukan dengan Pak Teo. Itu saja Ibu, tetap semangat dalam membimbing dan mengarahkan kami. Semoga ke depannya untuk Pak Teo tetap semangat dan anak Rindi bisa berubah. Ya, Ibu. Sekian. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitri. Sekian kegiatan coaching kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang baik, kerjasama atau kolaborasi antara kita bertiga, yaitu dari Pak Teo, Ibu Fitri, dan saya sendiri sudah melakukan kegiatan coaching hari ini dengan berjalan dengan baik. Selamat siang untuk semua, tetap semangat dan selalu sukses demi pengembangan Selamat diri kita. siang, tetap Selamat siang, semangat. tetap semangat, Ya, salam selamat sukses. siang semuanya. Salam harmoni. Ya.